Shalom, selamat pagi teman-teman. Kita mau berbaris rapi ya. Yuk semuanya bangkit berdiri, ikutin gerakannya Miss Vivi. 1, 2, 3, berbaris rapi. Setiap hari aku ke PAUD wujud kasih. Rapikan rambut, baju dan sepatu. Berbaris rapi setiap hari begitu. 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. Kita akan menyanyi Mars PAUD wujud kasih ya. Are you ready? Yes, I am ready. Aku mau bermain di sini, di mana? Di PAUD wujud kasih. Jadi apa? Menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Aku mau bermain di sini. Aku jadi anak yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Aku jadi sabar, penuh kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Aku juga jadi anak yang lemah lembut dan penuh dengan penguasaan diri. Nah, kita melanjut sesi drill ya teman-teman. Are you ready? Yes, I am ready. 1, 2, 3. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. 1, 2, 3, yes! Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3, yes! Repo is repetition, easy, easy. Pleasure, pleasure, often, often, happy. Hak lahirku 1, percaya diri. 2, keberanian. 3, pengharapan. 4, keyakinan. 5, iman. 6, percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Halo, selamat pagi anak-anak. Wah, hari ini kita bergembira ya. Hari ini kita diberi kesehatan yang penuh ya. Hari ini juga kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa ya. Dengan tema hari ini damai sejahtera. Jadi kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kesehatan yang Engkau terus berikan kepada kami. Berikan kami terus damai sejahtera di keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau menyanyikan damai yang diberikan. Kita sama-sama belajar ya sayang ya. Mari kita berdoa.
mendengar firman Tuhan. Kami percaya firman Allah itu hidup dalam hati kami, mengingatkan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan, anak yang hebat, anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi semuanya. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Miss Yanti mau bertanya sama anak-anak. Pernah enggak anak-anak berada dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak mengenakan? Nah, mungkin ketika bermain, anak-anak mempunyai mainan yang banyak tetapi direbut oleh teman-temannya, atau diambil oleh teman-temannya, atau apa yang kita punyai selalu diminta sama temannya, dirusak sama temannya. Pernah enggak anak-anak mengalami situasi seperti itu? Tetapi apa yang anak-anak lakukan? Apakah anak-anak akan marah, membalas dendam? Nah, atau merebut mainan teman kita lagi? Nah, anak-anak tahu enggak apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ketika kita mengalami situasi yang tidak enak atau tidak mengenakkan bagi kita, kita harusnya datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta bahwa Tuhan akan memberikan hal yang baik dalam kehidupan kita. Nah, seperti saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai seorang Ishak. Ya, Ishak adalah anak Abraham. Nah, di situ ketika Ishak dalam situasi yang tidak enak, yaitu pada waktu itu mengalami suatu kekeringan di negerinya. Lalu dia berpindah atau dia melakukan perjalanan yang jauh untuk mencari tempat yang lain yang ditunjukkan kepada Tuhan. Lalu Ishak itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dia merasa bahwa sudah capek dan haus. Lalu dia menggali sumur di situ. Apa yang terjadi? Sumur itu bisa baik, ya, ada airnya bersih. Tetapi ketika sumur itu sudah jadi, apakah yang dialami oleh Ishak? Diminta oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, dia kasihkan, dia tidak marah. Lalu Ishak berangkat lagi untuk berjalan menuju ke tempat yang lain. Nah, pada akhirnya dia menggali sumur lagi karena ada haus, karena air itu sangat perlu dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Dia diminta lagi sumur itu. Apa yang terjadi? Apakah Ishak marah? Tidak. Sampai berkali-kali, mungkin sampai akhirnya Ishak ini menjadi ahli dalam membuat sumur. Tetapi Ishak tidak marah. Ishak hanya kasih saja. Karena memang itu mungkin bukan apa yang Tuhan kehendaki kita hidup di sini. Nah, seperti juga ketika itu dia langsung perjalanan lagi sampai pada akhirnya dia menemukan suatu tempat di mana di situ dia bisa menggali sumur, dia bisa menikmatinya bersama dengan keluarganya. Ishak hanya berkata, mungkin ini tempat ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ya, kepada Ishak. Sampai akhirnya di situ Tuhan menampakkan diri lagi, ya, dan janji Tuhan itu digenapi bahwa Ishak bisa hidup bahagia di tanah yang ditentukan, ya. Tetapi berkali-kali Ishak mengalami sumur dibuat lalu diminta lagi. Ishak juga tidak membalas dendam. Ishak tidak marah karena ada di situ ada Alkitab yang mengatakan di dalam Matius pasal yang kelima, ya, Matius pasal yang kelima di situ ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut, karena ia akan memiliki bumi. Dan itu Ishak lakukan. Ketika dia disakiti, ketika dia diperlakukan seakan-akan tidak adil, dia tidak membalasnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan hal yang paling indah. Damai itu akan dirasakan oleh Ishak. Ketika dia diperlakukan tidak adil, dia menerimanya dengan rendah hati, dengan legowo. Dengan senang hati dia memberikan sumur itu. Maka Tuhan akan tunjukkan hal yang jauh lebih baik. Dan itu membuatnya hidup dalam kedamaian. Itulah anak-anak.
Ketika kita mungkin mengalami hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, ketika kita mengalami hal yang mungkin kita anggap tidak ada dalam hidup kita, tetapi kita pasrah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hal yang jauh lebih baik yang membuat kita damai. Itu ya anak-anak ya. Jadi apapun yang Tuhan lakukan, ya, apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, mungkin enak atau tidak enak, kita tetap berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya damai itu tetap ada di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi damai. Orang lain bisa melihat bahwa kami adalah hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, apa kabar ya? Hari ini kita masih belajar tentang tanaman. Kalau kemarin kita belajar tentang ciri-ciri tanaman, hari ini kita mau belajar fungsi tanaman. Apa itu fungsi tanaman teman-teman? Ya, yang pertama, tanaman berfungsi sebagai obat. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, tanaman juga berfungsi untuk dikonsumsi ya teman-teman. Yang kedua, yang ketiga, tanaman bisa berfungsi untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk bungkus-bungkus makanan dan sebagainya. Terus yang selanjutnya, tanaman hias ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali fungsi tanaman ya. Dan hari ini Miss Lilis dan Miss Lilis akan memberikan contoh ke teman-teman beberapa tanaman yang berfungsi sebagai obat ya teman-teman, dan juga untuk dikonsumsi. Yang pertama adalah ada kunyit teman-teman ya teman-teman. Kunyit yang seperti ini ya, Miss Lilis yang akan tunjukkan barangnya, Miss Lilis yang akan sampaikan. Kunyit itu fungsinya apa sih teman-teman ya? Kunyit biasanya dipakai untuk pelengkap masakan teman-teman ya, buat kalau bumbu masak ikan atau bumbu apa yang suka pakai kunyit biar warnanya bagus seperti itu. Selain untuk masak, kunyit ini juga bisa dipakai untuk jamu teman-teman. Jamu kunyit asem begitu ya. Dan ini sangat bagus untuk kesehatan kita teman-teman ya. Terus yang selanjutnya teman-teman ada kencur ya, bentuknya seperti apa Miss? Wah, ya hampir mirip dengan kunyit, tapi kalau kunyit warnanya kan kuning ya teman-teman. Kalau kencur nih warnanya putih biasa aja. Nah, kencur ini juga bisa untuk tambahan di bumbu masak teman-teman. Selain itu, kencur ini juga bisa dipakai untuk jamu teman-teman. Kalau teman-teman yang suka minum jamu, mungkin pernah dengar ada jamu beras kencur ya teman-teman. Itu bisa untuk nambah nafsu makan ya. Yang selanjutnya teman-teman, ada kulit kayu. Wah, kulit kayu yang bisa untuk masak ya, namanya kayu manis ya teman-teman ya. Ini nih diambil dari kulit kayu atau pohon kayu manis yang diambil kulitnya. Ini juga bisa untuk tambahan bumbu masakan teman-teman ya. Kalau buat soto mungkin yang suka pakai ini, atau bikin apa lagi ya Miss, masak-masak pokoknya. Buat mamah-mamahnya yang suka masak pasti tahu. Dan selain itu, ini juga bisa untuk suplemen, untuk daya tahan tubuh dari berbagai penyakit ya. Bisa dicampur madu, langsung diminum. Mungkin kalau ini nggak bisa dimakan ya direbus airnya, atau ada kayu manis bubuk juga ya Miss, bisa dicampur madu terus diminum ya teman-teman. Terus yang selanjutnya ada serai teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Serai ini juga bisa untuk
bumbu masak juga teman-teman, bisa masakannya jadi harum gitu. Dan selain itu ini juga bisa untuk obat teman-teman, untuk obat nyamuk ya teman-teman. Kalau yang suka aroma sereh, obat nyamuk aroma sereh, nah ini aslinya sereh itu yang seperti ini ya. Iya. Dengan dipotong kecil-kecil atau istilahnya dirajang. Oh iya, itu juga biar bisa. aromanya semakin keluar. Oke ya. Ada lagi Miss? Yang selanjutnya jahe Miss. Wah, jahe teman-teman. Jahe ini juga biasanya untuk tambahan di bumbu masak teman-teman. Ya bentuknya mirip-mirip dengan kencur, dengan kunyit tadi. Nah selain buat bumbu masak, kunyit jahe ini juga bisa untuk jamu tradisional, buat dibikin minuman wedang jahe teman-teman ya. Ya, Miss. Iya Miss. Terus ini juga bisa untuk obat rematik, buat yang pusing-pusing, sakit kepala. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali fungsinya jahe ini ya. Ada lagi Miss, yang biasa buat masak tapi juga ada fungsi obatnya, bawang merah. Wah, teman-teman, ini bawang merah ya. Bawang merah ini bisa untuk bumbu masakan juga teman-teman. Dan selain buat bumbu masak, biasanya bisa buat obat, buat kerokan ya Miss. Kalau adik-adik yang teman-teman masih kecil gitu, kalau kerokan biasanya pakai uang, itu kan sakit. Kalau pakai ini nggak sakit. Selain itu lebih hangat ya Miss. Iya, lebih aman di kulit. Iya, seperti itu. Terus selanjutnya Miss, selain bawang merah ada bawang putih ya, teman-teman. Wah, ini bawang putih buat bumbu masak juga. Selain buat bumbu masak, bawang putih ini berfungsi sebagai antibiotik alami teman-teman ya, supaya tubuh kita ini sehat. Buat sering-sering konsumsi bawang putih ya teman-teman. Nah ini bawang putih, bawang merah. Satu lagi yang bentuknya bulat besar, bawang bombay ya. Bawang bombay ini juga buat masak teman-teman, tapi juga fungsinya sebagai obat kolesterol ya. Kalau makan-makan yang berlemak-lemak, berdaging-daging, pakai ini masaknya biar kolesterolnya nggak naik gitu ya teman-teman. Ya itu tadi beberapa fungsi dari tanaman. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar beberapa tanaman yang berfungsi sebagai obat. Nah sekarang kita juga mau belajar beberapa tanaman yang bisa kita konsumsi untuk sebagai sayuran, sebagai lauk gitu ya Miss ya. Yang pertama apa ya Miss? Ini kol teman-teman ya, kol atau kobis, betul. Ini biasanya buat dimasak ya Miss ya, buat sayur sop, buat bikin mie goreng. Wah, pokoknya bisa dimasak sesuai selera masing-masing ya Miss ya. Terus Bisa ada juga dimakan mentah juga enak sih Miss. Buat lalap ya Miss Iya, ya. buat lalap. Terus ada lagi Miss. Nah, yang ini apa? Ada yang tahu teman-teman? Ini namanya labu siam ya teman-teman, atau kalau di daerah kita biasa disebut jipang. Iya, biasanya ini juga buat dimasak ya teman-teman. Bisa ditumis atau di lodeh ya Miss, sambal goreng. Waduh, yang pinter masak itu pasti tahu ya. Atau direbus kemudian langsung dimakan juga enak. Cocol sambal. Iya, rasanya manis. Iya, biasanya ada juga yang ukurannya lebih kecil ya Miss ya. Terus ada lagi Miss.
Nah, ini namanya kentang. Ya, teman-teman. Kentang ini juga sayuran, teman-teman. Biasanya ada di sop atau buat perkedel, ya Miss. Iya. Ada juga yang makan sebagai pengganti nasi loh, Miss. Iya. Jadi untuk karbohidrat ya teman-teman, yang nggak makan nasi bisa ganti dengan kentang, direbus atau dibikin digoreng gitu. Enak itu, Miss. Iya, dicocol pakai saus begitu. Mantap teman-teman ya. Nah teman-teman, ada lagi nih sayuran yang ada di belakang Miss di sini. Ini namanya daun singkong ya teman-teman. Ini juga enak dimasak. Biasanya kalau teman-teman mungkin suka makan nasi padang, ada ini daun singkong rebus atau dibikin gulai. Pokoknya bisa dimasak macam-macam ya teman-teman. Ada juga teman-teman daun pepaya teman-teman. Ini juga biasa untuk dimasak ya teman-teman. Selain buahnya enak dimakan, daunnya ini juga enak untuk dimasak teman-teman. Biasanya ditumis sama yang lain dicampur, karena kadang ada yang pahit juga, tapi enak teman-teman. Selain untuk berfungsi sebagai obat, tanaman juga obat dan untuk dikonsumsi ya teman-teman. Ada juga tanaman yang berfungsi untuk kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Contohnya daun pisang ini teman-teman. Wah, daun pisang ini bisa kita pakai untuk membungkus makanan, bisa juga untuk alas makan ya teman-teman. Banyak fungsi daun pisang ini teman-teman. Nah ini fungsinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, ada juga tanaman yang berfungsi sebagai hiasan. Wah, berfungsi untuk menghias ya. Contohnya ini tanaman bougainville ya. Bougainville ini dapat dipakai sebagai tanaman hias karena dia berbunga, ada bermacam-macam warna bunganya. Ada juga tanaman yang berwarna merah di ujungnya ya. Ini namanya tanaman pucuk merah ya. Tanaman ini disebut pucuk merah karena ujungnya, bagian ujung berwarna merah daunnya. Contoh tanaman hias yang selanjutnya teman-teman adalah kaktus ya. Kaktus ini dapat kita pakai untuk ditanam untuk menghias rumah, untuk di halaman, untuk di teras gitu. Ada berbagai macam kaktus ya, memang salah satunya yang ini. Selanjutnya adalah tanaman palem ya teman-teman. Palem ini juga ada bermacam-macam jenisnya. Salah satunya yang ini. Nah teman-teman, itu tadi kita sudah belajar bermacam-macam fungsi tanaman. Semoga yang Miss Lilis dan Miss Lilis sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Selamat belajar teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.